ikut tertimpa dari material itu, namun berusaha untuk melarikan diri, sehingga akhirnya 4 orang yang di awal itu dinyatakan meninggal dunia. Ivo. Baik Arai, tadi Anda mengatakan diprediksi masih ada 10 orang yang tertimbun dan belum bisa dievakuasi. Apakah prediksi 10 orang yang masih tertimbun ini dan masih dicari ini berdasarkan laporan orang hilang dari warga setempat atau pekerja setempat? Tentu saat ini kami masih untuk mencari tahu apakah pihak kepolisian atau tim gabungan akan melakukan sebuah posko pencarian orang atau orang hilang. Namun sampai saat ini kami masih memantau di lokasi, belum ada satu titik yang dinyatakan atau dijadikan untuk posko penanganan, di mana biasanya di posko tersebut terdapat rincian berapa orang yang dinyatakan hilang atau berapa warga sekitar yang memang mereka bekerja dalam aktivitas galian C ini dan belum ditemukan keberadaannya. Kami masih belum dapat informasi tersebutnya, posko tersebut masih belum juga kami dapati di lokasi ini, sehingga informasi secara rinci berapa orang atau berapa warga yang bekerja di lokasi yang ditemukan sudah meninggal dunia, yang ditemukan atau yang sudah ditemukan masih dalam kondisi bernyawa atau sakit, dan juga yang masih belum dapat ditemukan atau hilang juga masih belum dapat kami informasikan kepada Anda, Ivo, tentunya karena pihak berwenang pun masih berfokus bagian atas untuk mengevakuasi, dan informasi tentang posko pencarian tentunya sangat dibutuhkan kepada kita untuk dapat menyampaikan kepada publik secara luas. Ivo. Tadi Arai, Anda mengatakan bahwa jarak pengamanan saat ini bergeser ya, jadi 50 sampai 100 meter. Petugas menyingkir dari tepi dinding longsor. Apakah ini menghambat proses evakuasi yang sedang berjalan sekarang, Arai? Sebetulnya proses evakuasi sejak terjadi pada sekitar pukul 11 siang tadi itu masih terus berlanjut kan sampai saat ini. Hanya saja peristiwa ini menyita perhatian karena seperti kita ketahui bahwa peristiwa longsornya Gunung Kuda tidak kali terjadi saat ini, melainkan beberapa kali terjadi, baik yang menimbulkan korban jiwa maupun yang tidak menimbulkan korban jiwa. Artinya peristiwa longsor ketika terjadi terus menjadi perhatian, dan kali ini pada saat terdapat korban jiwa, sehingga akhirnya banyak warga sekitar berduyun-duyun ke lokasi sekitar. Sehingga akhirnya pihak kepolisian yang telah menerjunkan beberapa personel meminta warga untuk menjauh dari titik lokasi, mengingat proses evakuasi masih terus berlangsung, dan ketika pengurugan atau pencarian dengan menyisir dari beberapa bebatuan tersebut, itu kembali terjadi reruntuhan dari material-material yang sudah berada di bawah, yang itu mengkhawatirkan apabila terjadi terjadi korban atau dampak negatif lainnya, sehingga akhirnya petugas kepolisian yang tadinya membuat garis pembatas 50 meter sekarang melebihi dari 100 meter. Ini dimungkinkan atau ini dilakukan untuk menghindari adanya korban berikutnya. Bila